Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Agusdio Pratama dengan NPM CF 251010162. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester nomor 2. Materi mencatat tantangan seperti infrastruktur yang belum merata, regulasi kompleks, dan pengembangan SDM. Analisis bagaimana tiga faktor ini saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas kolaborasi logistik di Indonesia. Infrastruktur yang belum merata. Jadi keterbatasan infrastruktur logistik khususnya di wilayah timur Indonesia itu menyebabkan ketimpangan efisiensi distribusi dan meningkatnya biaya operasional. Kondisi ini menyulitkan penerapan kolaborasi seperti berbagi armada, gudang maupun rute distribusi karena kualitas akses dan fasilitas antar wilayah tidak setara. Akibatnya potensi kolaborasi logistik tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kompleksitas regulasi. Regulasi logistik yang kompleks dan tumpang tindih antar daerah memperparah dampak keterbatasan infrastruktur. Perbedaan aturan perizinan, retribusi, dan kebijakan transportasi antar wilayah dapat menghambat koordinasi lintas provinsi. Hal ini membuat perusahaan enggan berkolaborasi karena risiko administratif dan biaya kepatuhan yang tinggi, sehingga integrasi logistik menjadi tidak efisien. Pengembangan sumber daya manusia. Jadi pengembangan sumber daya manusia ini menjadi faktor penentu yang menghubungkan infrastruktur dan regulasi. SDM logistik yang kompeten dibutuhkan untuk mengelola infrastruktur secara optimal, memahami dan menavigasi regulasi yang kompleks, serta memanfaatkan teknologi kolaboratif secara efektif. Nah, pada materi juga menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan spesialis logistik seperti dikembangkan di ULBI merupakan fondasi penting untuk menciptakan talenta yang mampu menghadapi tantangan tersebut. Keterkaitan tiga faktor tersebut. Jadi ketiga faktor ini membentuk hubungan sebab dan akibat. Nah, yang pertama, infrastruktur yang lemah memperbesar dampak regulasi yang kompleks. Yang kedua, regulasi yang rumit membutuhkan SDM yang handal agar dapat diimplementasikan tanpa hambatan kolaborasi. Yang ketiga, SDM yang kurang siap akan membuat investasi infrastruktur dan reformasi regulasi tidak memberikan hasil maksimal. Jadi tanpa penguatan salah satu faktor atau dua faktor lainnya juga tidak akan berfungsi optimal. Nah, kesimpulannya, efektivitas kolaborasi logistik di Indonesia tidak dapat ditingkatkan secara parsial. Pemerataan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan pengembangan SDM harus berjalan secara simultan dan terintegrasi. Ketiganya saling memenuhi dan menjadi persyaratan utama dalam membangun ekosistem kolaborasi logistik yang efisien, tangguh, dan berkelanjutan, sebagaimana ditekankan pada materi pertemuan 13 halaman 9.